Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah masuk di bulan September. Dan saya percaya dimanapun saudara berada hari ini, di rumah saudara masing-masing, saya percaya saudara baik-baik, tetap sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa saudara baik-baik saja. Seperti biasa, bersama-sama dengan saya katakan, saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Selama bulan Agustus kemarin kita sudah sama-sama belajar betapa pentingnya untuk selalu melihat dan fokus kepada Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat atau center dalam kehidupan saudara sehubungan dengan keadaan dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini. Dan saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Kita lihat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Di sini Paulus berkata, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saya mau kasih tahu sama saudara, pelayan Tuhan yang sesungguhnya, waktu mereka berkhotbah di mimbar, mereka tidak berbicara tentang diri mereka sendiri, tetapi yang mereka bicarakan dan mereka beritakan tidak lain dan tidak bukan hanyalah tentang Yesus Kristus Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang mereka beritakan. Amin. Jadi pastikan setiap kali saudara mengikuti ibadah online setiap hari Minggu, yang saudara dengar adalah tentang Tuhan Yesus. Kalau setiap kali saudara mengikuti ibadah online Minggu yang diberitakan hanya Tuhan Yesus, yang saudara dengar hanya Tuhan Yesus, yang saudara lihat hanya Tuhan Yesus, apa yang terjadi sama saudara? Di ayat yang ke-6 tadi dikatakan, sebab Allah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Amin. Perhatikan baik-baik, kalau dari dalam gelap akan terbit terang, maka terang akan mengusir kegelapan. Nah, banyak orang yang berusaha dengan kekuatannya sendiri melawan kegelapan. Banyak orang yang berusaha dengan kekuatannya sendiri melawan ketergantungan, melawan depresi, melawan kebiasaan buruk. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya terang bisa mengusir kegelapan? Di dalam ayat ini, saudara bisa melihat bahwa Allah yang berfirman, dari dalam gelap terbit terang. Kapan Allah pernah berfirman demikian? Pada hari yang pertama waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Betul? Alkitab mengatakan bumi belum berbentuk, bulat dan kosong, gelap gulita. Allah berfirman, jadilah terang. Lalu Alkitab berkata, terang itu jadi. Kita lihat firman Tuhan, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Di sini dikatakan bahwa bumi belum berbentuk, bulat dan kosong, gelap gulita. Kemudian Allah berfirman, jadilah terang. Nah, banyak orang yang berpikir bahwa terang di sini adalah terang yang berasal dari sinar matahari. Bukan. Ingat, ini hari yang pertama. Allah belum menciptakan matahari pada hari yang pertama. Allah baru menciptakan matahari pada hari yang keberapa? Hari yang keempat. Jadi, apakah yang dimaksud dengan terang di sini? Yang dimaksud dengan terang di sini tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi siapakah terang itu? Tuhan Yesus. Bagaimana caranya saudara beroleh terang supaya terang itu bercahaya di dalam saudara? Nah, perhatikan baik-baik. Kalau dokter memberikan diagnosa yang buruk tentang kesehatan saudara, kalau dokter mengatakan bahwa kondisi kesehatan saudara semakin parah, tidak ada obat, maka saudara akan merasa seolah-olah kegelapan ada di sekeliling saudara. Nah, apa yang saudara butuhkan untuk mengusir kegelapan?
saudara butuh terang. Amin. Karena terang akan mengusir semua kegelapan. Dari mana saudara bisa beroleh terang? Alkitab tadi mengatakan kita beroleh terang yang nampak pada wajah Kristus. Dengan kata lain, ketika saudara melihat kepada Yesus, maka saudara akan beroleh terang. Yang percaya boleh bilang amin. Saya mau kasih tahu sama saudara, setiap hari Minggu saudara mengikuti ibadah online. Kalau yang saudara dengar hanya tentang Tuhan Yesus, kalau yang saudara lihat hanya Tuhan Yesus, maka saudara akan beroleh terang. Ketika saudara beroleh terang, maka kegelapan demi kegelapan yang ada dalam hidup saudara akan hilang, termasuk kegelapan yang ada di luar, di sekeliling saudara. Semua kegelapan akan dihalau. Saya tidak peduli seberapa banyak kegelapan yang ada dalam hidup saudara, sakit penyakit, ketakutan, kekhawatiran, depresi, ketergantungan, apakah itu kebiasaan buruk. Saran saya, terus membaca dan terus mendengar firman Tuhan, terus melihat Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Tetap mengikuti ibadah online setiap hari Minggu. Terus mendengar tentang Tuhan Yesus. Selalu lihat Tuhan Yesus di dalam firman-Nya. Maka Tuhan Yesus, terang yang sesungguhnya, akan datang dalam hidupmu. Mengusir semua kegelapan yang ada dalam hidup saudara. Termasuk kegelapan yang ada di luar, di sekeliling saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kembali ke 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Nah, di sini dikatakan Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara perhatikan baik-baik. Di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah terang, light. Oke. Yang kedua adalah pengetahuan, knowledge. Dan yang ketiga adalah kemuliaan, glory. Nah, perhatikan baik-baik. Pada zaman Paulus ada 3 kelompok orang yang mengejar ketiga hal ini. Kelompok yang pertama adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengejar terang, light, mengejar pewahyuan. Itu sebabnya saudara akan menemukan ada begitu banyak guru-guru agama dan ahli-ahli Taurat di kalangan orang-orang Yahudi. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, terang di luar Yesus bukan terang yang sesungguhnya. Dan kelompok yang kedua adalah orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani mengejar pengetahuan, mengejar knowledge. Buat mereka pengetahuan adalah segala-galanya. Buat mereka pengetahuan adalah kekuatan atau kekuasaan. Knowledge is power. Nah, banyak orang yang percaya akan hal ini. Kalau saya sekolahkan anak saya sampai S2 atau S3, maka anak saya akan sukses dalam hidupnya dan akan berkuasa. Saya mau kasih tahu sama saudara, tidak ada jaminan demikian. Nah, kelompok yang ketiga, perhatikan baik-baik, adalah orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi mengejar kemuliaan, mengejar glory. Mereka suka berperang. Untuk apa? Untuk kemuliaan bangsa Romawi. Bodoh tidak menjadi masalah. Kemuliaan nomor 1. Nah, bangsa Romawi mengejar kemuliaan. Pertanyaan saya, di manakah mereka sekarang? Bangsa Romawi? Nah, orang-orang Yahudi mengejar terang, orang-orang Yunani mengejar pengetahuan, orang Romawi mengejar kemuliaan. Tetapi tentang ketiga hal ini, saya punya kabar baik buat saudara, orang-orang yang percaya sama Yesus. Terang, light, pengetahuan, knowledge, dan kemuliaan, glory. Ketiga-tiganya saudara akan dapatkan di dalam Yesus Kristus. Yang percaya boleh bilang amin. Mungkin saudara tetap berkata, Pak, saya harus sekolahkan anak saya setinggi mungkin. Saya harus sekolahkan anak saya di luar negeri supaya anak saya bisa jadi menteri, anak saya bisa jadi pejabat, supaya anak saya bisa jadi ekonom terkenal, supaya anak saya bisa jadi banker terkenal, supaya anak saya sukses dan berkuasa. Saya mau kasih tahu sama saudara, pengetahuan
Yang sesungguhnya yang bisa saudara berikan kepada anak saudara adalah pengetahuan tentang Yesus Kristus. Karena kalau suatu saat mereka berhadapan dengan tembok, dengan jalan buntu, mereka tahu harus berpaling kemana untuk menemukan jalan keluar yang mereka butuhkan. Kalau saudara mengajarkan anak saudara untuk selalu berpaling, melihat, dan fokus kepada Tuhan Yesus, selalu berseru kepada Tuhan Yesus, sesungguhnya saudara sudah memberikan hal yang paling berharga kepada anak-anak saudara, yang bisa menolong mereka dalam setiap masalah yang mereka hadapi seumur hidup mereka. Sekarang saya melihat ada begitu banyak anak-anak yang stres. Mereka tidak tahu harus berpaling kepada siapa. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara tentang seseorang yang sudah datang ke dalam dunia ini. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa datang ke dalam dunia ini dalam bentuk seorang bayi terbaring di palungan. Dia pemilik dunia ini, tetapi dia datang di tempat yang tidak seharusnya. Alkitab mengatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Siapakah yang dimaksud dengan firman di sini? Tuhan Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Dan sekarang firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Amin. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang telah diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi siapakah terang yang sesungguhnya? Tuhan Yesus. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Tidak ada salahnya saudara mengejar impian dalam hidup saudara, tetapi apakah saudara mau melihat anak-anak saudara membuang waktu selama 40 tahun, 50 tahun, kerja mati-matian demi mengejar impian, pergi pagi, pulang malam, istirahat kurang, makan tidak teratur seadanya, hidup tidak sehat, rumah tangga berantakan, istri di mana, anak di mana. Setelah itu, apa yang terjadi? Apa yang sudah mereka dapatkan selama bertahun-tahun, hanya mereka pakai untuk mengembalikan semuanya, bayar rumah sakit, dan lain sebagainya. Impas. Orang-orang dunia hanya mengejar kekayaan, kemuliaan. Hidup mereka bergelimang harta. Mereka boleh berkata, saya orang yang paling kaya, saya orang yang paling terkenal, saya orang nomor sekian terkaya di dunia. Tetapi ketika mereka menghadapi banyak masalah, ketika mereka ada di dalam kegelapan, dunia sekarang ada di dalam kegelapan, mereka tidak tahu harus berpaling kemana dan kepada siapa. Hari ini saya mau kasih tahu sama saudara, kalau saudara melihat Tuhan Yesus, saudara memiliki segalanya. Terang, pengetahuan, kemuliaan yang berasal dari Allah. Amin. Kalau saya perhatikan baik-baik, bait Allah pada zaman Israel kuno, ketika bangsa Israel berkemah di padang gurun, mereka berkemah di sekeliling bait Allah. Bait Allah di tengah-tengah. Mata mereka selalu tertuju kepada bait Allah, tempat di mana Allah berdiam. Dengan kata lain, mata mereka senantiasa tertuju kepada Allah. Bait Allah seperti yang saudara ketahui, ada 3 bagian, ada halaman atau disebut pekarangan, kemudian ada ruang kudus, kemudian ada ruang maha kudus. Di halaman atau di pekarangan, orang-orang begitu sibuk. Betul? Pertanyaan saya, terang yang ada di luar bait Allah, di pekarangan, di halaman, terangnya berasal dari mana? Dari sinar matahari. Terang yang alami, yang berasal dari sinar matahari. Kemudian saudara masuk ke dalam kemah pertemuan. Ruangan yang pertama adalah ruang kudus. Di dalam ruang kudus ada 3 perabot. Ingat, ada kaki dian, ada meja roti unjukan, ada mezbah pembakaran ukupan. Pertanyaan saya, terang yang ada di ruang kudus berasal dari mana? Dari kaki dian atau kandil? Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu. Kemudian kalau saudara melangkah lebih jauh lagi, masuk ke balik tirai, masuk ke ruang maha kudus, tempat di mana Allah berada, di ruangan maha kudus.
terdapat tabut perjanjian. Betul? Tidak ada sinar matahari yang masuk, tidak ada kaki Dian di sana. Tetapi tahukah saudara, kenapa di dalam ruang Maha Kudus begitu terang? Dari mana terangnya? Terangnya berasal dari Shekinah glory. Terang yang berasal dari kemuliaan Allah. Amin. Saudara harus melangkah ke dalam dimensi ini. Saudara harus melangkah ke tempat ini, di mana kehadiran Allah akan menerangi saudara, memberikan kemuliaan kepada saudara dan saya, hidup yang penuh kemuliaan. Di mana saudara bisa mendapatkan terang yang berasal dari kemuliaan Allah. Alkitab berkata tadi, yang nampak pada wajah Kristus. Dengan kata lain, ketika saudara melihat Tuhan Yesus, ketika saudara memandang Tuhan Yesus, saudara akan beroleh terang yang berasal dari kemuliaan Allah. Dan kabar baiknya, seberapapun banyak kegelapan yang ada dalam hidup saudara hari ini, terang yang saudara peroleh akan mengusir semua kegelapan yang ada di dalam hidup saudara. Tahukah saudara, di dalam Injil, kapan Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia"? Saudara tahu kapan? Kita lihat firman Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Di sini Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan." Perhatikan baik-baik, tidak akan. Di sini dalam bahasa Yunani, tidak akan artinya tidak mungkin. Sekali saudara dan saya ada di dalam Tuhan Yesus, maka saudara dan saya tidak akan pernah berjalan di dalam kegelapan. Saudara bisa saja melakukan perbuatan gelap, saudara bisa saja berbuat salah atau berbuat dosa, tetapi saudara tetap ada di dalam terang. Kenapa? Karena saudara ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau saudara perhatikan baik-baik, ayat ini dimulai dengan kata maka. Betul? Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Artinya, ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Kalau saudara perhatikan pasal sebelumnya bercerita tentang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina untuk mencobai Yesus, kata Alkitab. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Satu persatu mereka pergi mulai dari yang tertua. Tinggal Tuhan Yesus dan perempuan ini. Satu-satunya orang yang bisa dan berhak melempari perempuan ini dengan batu adalah orang yang tidak berdosa. Dan orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus bisa saja melempari perempuan ini dengan batu. Tetapi Tuhan Yesus tidak ingin. Mereka semua ingin melempari perempuan ini dengan batu. Tetapi mereka tidak bisa. Jadi saudara bisa lihat betapa indahnya. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini. Yohanes pasal 8 ayat 10-11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, orang-orang Farisi memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan Rabi. Tetapi perempuan ini memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan Tuhan. Saya mau kasih tahu sama saudara, ketika perempuan ini memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan Tuhan, perempuan ini selamat. Perempuan ini ada di dalam terang. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Tetapi gereja memutarbalikkan perkataan Tuhan. Gereja berkata, "Jangan berbuat dosa lagi ya, maka kami tidak akan menghukum kamu." Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum
kamu. Tidak ada penghukuman terlebih dahulu. Kemudian Tuhan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, perhatikan baik-baik, ketika saudara menerima bahwa tidak ada penghukuman, maka ini akan memberikan kekuatan kepada saudara untuk bangkit, tinggalkan dosa saudara, dan tidak berbuat dosa lagi. Saya mau saudara mengerti, setiap dosa memang harus dihukum. Dosa harus dihukum karena Allah adalah Allah yang kudus. Tetapi Allah mengutus Tuhan Yesus untuk menjadi domba yang menghapus dosa dunia. Ketika perempuan ini pergi, Tuhan Yesus tahu bahwa ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, Tuhan Yesus akan bayar hukumannya. Ketika perempuan ini pergi, Tuhan Yesus tahu satu dosa lagi yang harus aku tanggung di atas kayu salib. Amin. Ketika perempuan yang kedapatan berzinah dibawa kepada Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus tidak mengekspos dosa perempuan ini. Tuhan Yesus tidak menghukum perempuan ini. Sebaliknya, Tuhan Yesus berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak, akulah terang dunia. Amin. Banyak orang yang takut datang kepada terang Tuhan. Karena banyak orang berpikir ketika mereka datang sama Tuhan, maka terang Tuhan akan mengekspos dosa-dosa mereka. Mereka salah. Jadi apapun keberadaan saudara hari ini, apapun kekurangan saudara hari ini, apapun sisi gelap yang saudara miliki, tetap datang sama Tuhan Yesus. Tetap dengar tentang Tuhan Yesus. Selalu lihat Tuhan Yesus. Maka terang yang Tuhan Yesus miliki, perhatikan baik-baik, tidak akan pernah mengekspos dosamu. Terang yang Tuhan Yesus miliki tidak pernah mengekspos sisi gelap saudara. Dan saya mau saudara mengerti, sebagai orang percaya, saudara harus punya keberanian tetap datang kepada Tuhan Yesus. Saya mau kasih tahu, semakin saudara datang kepada Tuhan Yesus, semakin saudara melihat Tuhan Yesus, saudara akan beroleh terang. Maka terang Tuhan Yesus akan mengusir semua kegelapan di dalam hidupmu, dosa, kebiasaan buruk, ketergantungan, ketakutan, kekhawatiran, termasuk mengusir kegelapan yang meliputi dunia ini yang ada di sekeliling saudara. Virus, kuman, sakit penyakit. Yang percaya boleh bilang amin. Dunia semakin lama semakin gelap. Saudara butuh terang Tuhan Yesus untuk mengusir semua kegelapan yang meliputi dunia ini. Terang Tuhan Yesus yang saudara dapatkan ketika saudara melihat Tuhan Yesus akan mengusir semua kegelapan yang ada di dalam hidup saudara dan yang ada di luar di sekeliling saudara. Maka saya percaya ketika terang itu bersinar di dalam hidupmu, maka kebajikan dan kemurahan belaka yang akan terjadi di dalam hidup saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Dunia yang kita hadapi hari-hari ini adalah dunia yang semakin lama semakin gelap. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan telah berfirman, dari dalam gelap terbitlah terang. Amin. Dan terang itu akan mengusir kegelapan. Dan saudara dan saya yang hidup dalam dunia yang gelap seperti sekarang ini, saudara butuh terang untuk mengusir kegelapan. Dari mana saudara bisa mendapatkan terang? Alkitab berkata, saudara mendapatkan terang yang nampak pada wajah Kristus. Jadi ketika saudara melihat Yesus, amin, itu sebabnya saya selama 1 bulan kemarin selalu mengingatkan kepada saudara, matamu pastikan senantiasa tertuju kepada Tuhan Yesus. Amin. Selalu melihat dan fokus kepada Tuhan Yesus. Melihat Yesus dalam firman-Nya, menuruti firman-Nya, pegang janjinya, menantikan Dia. Apa yang terjadi? Saudara akan beroleh terang yang nampak pada wajah yang saudara lihat. Amin. Ketika saudara beroleh terang, Alkitab berkata, terang yang saudara peroleh akan mengusir semua kegelapan
dari dalam hidupmu. Bukan hanya mengusir semua kegelapan dari dalam hidupmu, tapi akan mengusir semua kegelapan yang ada di sekeliling saudara. Dunia sekarang sedang ada dalam situasi yang gelap. Ada begitu banyak virus, ada begitu banyak kejadian-kejadian, orang yang kena PHK, apapun, ini semua kegelapan. Tetapi ketika saudara hanya memandang Yesus, melihat Yesus, terang yang saudara peroleh akan mengusir kegelapan. Dan saya percaya kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti saudara sepanjang umur hidup saudara. Pastikan matamu selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Bapa dalam surga, betapa kami bersyukur Tuhan bahwa kami tahu di tengah-tengah dunia yang gelap seperti sekarang ini, hanya terang yang bisa mengusir kegelapan. Dan hari ini kami telah belajar bahwa kami bisa mendapatkan terang yang nampak pada wajah Kristus, karena Engkau adalah terang yang sesungguhnya yang akan mengusir kegelapan dari dalam dunia ini, yang akan mengusir kegelapan dari dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami melihat dan fokus kepadamu, ketika mata kami tertuju kepadamu, melihat Engkau dalam firman, tetap menuruti firman-Mu, menjadikan Engkau sebagai pusat, sebagai center dalam kehidupan kami, maka kami akan beroleh terang yang nampak pada wajah Kristus, dan terang yang kami peroleh akan mengusir semua kegelapan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kebajikan, kemurahan yang boleh mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin.